Salam jumpa, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGR. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 45. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah Injil Tuhan, dan terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita mendengar lagi setelah hari Minggu kita mendengar bagaimana Maria pergi mengunjungi sepupunya Elisabet. Banyak hal yang kita bisa refleksikan. Mengapa juga bacaan ini sampai muncul 2 kali? Karena memang penuh dan syarat makna bagi kita semua. Pertama-tama kita melihat bagaimana Maria yang baru saja mendengar dari malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung karena dengan Roh Kudus, tetapi artinya bagi orang lain yang tidak mengerti, orang mengira dia mengandung tidak di luar nikah, di luar daripada suaminya Yusuf. Itu akan membuat sebuah masalah yang besar bagi dia, bagi keluarganya, dan bagi pernikahannya. Maria yang baru saja menerima tugas perutusan, dia tahu sekarang apa tugas dan misi seluruh hidupnya, juga langsung dihadapi dengan tantangan hidup yang luar biasa. Tekanan akan dari luar, bahwa dia mungkin akan menjadi bahan omongan dan lain sebagainya, tidak membuat Maria tenggelam di dalam kesulitan hidupnya, tapi dia malah keluar, dan dia yang juga mendengar kabar bahwa sepupunya Elisabet mengandung di hari tuanya, dia yang mandul dan mengandung, tentu membutuhkan sebuah bantuan. Dan Maria dengan bergegas, kita lihat dia bergegas pergi ke pegunungan Yehuda untuk membantu sepupunya Elisabet di hamil tuanya. Maria tidak egois memikirkan diri sendiri, tetapi dia malahan pergi dan beramal. Itulah contoh yang luar biasa yang kita bisa ikuti dari Bunda Maria. Bagaimana dia menyelesaikan masalahnya dengan memikirkan kebutuhan sesamanya, saudaranya, sepupunya. Kita juga pastilah ada tantangan hidup dan masalah, ya. Tetapi kita jangan tenggelam, malahan kita sebaiknya bergegas seperti Maria, pergi membantu saudara kita yang membutuhkan. Dalam kisah ini juga kita melihat bagaimana Santo Yohanes melonjak kegirangan di dalam rahim Elisabet saat
Elizabeth mendengar salam dari Bunda Maria. Yohanes ini sepertinya melakukan apa yang dilakukan oleh Raja Daud kira-kira 1000 tahun sebelum Kristus lahir. Raja Daud, kita ingat, dia menari-nari dengan penuh sukacita, ya, dengan setengah telanjang, sampai istrinya mengatakan, "Kamu tidak malu kah menari-menari?" Ya, dia merasa tidak malu dan merasa sungguh justru menjadi kehormatan bagi dia untuk menghantar tabut perjanjian, ya. Perjanjian lama itu 10 perintah Allah yang diterima oleh Musa waktu itu akan dihantar kurang lebih dengan rute yang sama yang Maria lewati saat mengunjungi Elizabeth, dan diantar oleh Raja Daud. Dia menari-nari di depan tabut perjanjian. Sekarang Maria lah yang menjadi tabut perjanjian, ya. Dan Yesus yang adalah perjanjiannya sendiri. Maria pergi, ya, menghantar, pergi ke atas, dan Santo Yohanes menari bagaikan Raja Daud menari. Dia menari dengan penuh sukacita di dalam rahim Santa Elizabeth. Elizabeth pun kita dengar dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, dia diperbaharui oleh Roh Kudus sehingga dia bisa mengatakan, ya, kata-kata yang diulangi terus di dalam doa Salam Maria. Ya, hari ini kita mendengar, kemarin kita mendengar bagaimana malaikat Gabriel mengatakan, "Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu." Lalu hari ini kita dengar sambungan doa itu. Santa Elizabeth mengatakan, "Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus." Lalu di konsili gereja di tahun 431, kalau nggak salah di Efesus, barulah keluar dogma Maria adalah Bunda Allah. Mengapa dia Bunda Allah? Karena dia adalah Bunda Tuhan Yesus. Itu untuk menguatkan, ya, iman kita bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan dan benar-benar manusia. Jika Yesus kita yakinkan bahwa dia lahir dari Bunda Maria, dia adalah benar-benar manusia. Dan jika Bunda Maria Bunda Allah, dia adalah benar-benar Allah. Ya. Nah, kita benar-benar menerima sesuatu yang sungguh luar biasa dengan refleksi kita hari ini tentang Bunda Maria dan Santa Elizabeth. Mari kita ikuti Bunda Maria, contohnya dia. Beberapa seminggu lalu saya pergi juga, ada suster satu yang mengikatkan kaul kekal. Ya, suster ini dari kongregasi SMI Maria Immaculata, dan mereka bermoto bahwa mereka menjadi tabernakel, mereka menjadi chalice atau piala, mereka menjadi patena atau tempat di mana tubuh Kristus ditaruh di altar. Ya. Kita juga yang menerima tubuh Kristus sama seperti Maria yang membawa Kristus di dalam rahimnya. Tidak kurang, kita juga dipanggil menjadi tabernakel, menjadi patena, menjadi chalice atau piala, ya, menjadi tabut perjanjian, membawa perjanjian itu kemana saja kita pergi. Dan saat kita pergi beramal, walaupun di tengah tantangan dan persoalan hidup kita, kita menjadi seperti Maria yang membawa sukacita dan membuat saudara-saudari kita yang bertemu dengan kita penuh dengan Roh Kudus seperti Santa Elizabeth. Semoga Sang Roh Kudus juga menguatkan kita agar misi hidup kita sungguh memberikan berkat bagi sesama kita. Dan Tuhan memberkati.